makhluk, sehingga kita berkontribusi menjadi pembahagia bagi semua makhluk dimanapun mereka berada, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan. Segala puji hanya milik Allah, Sang Kehadiran, Sang Keberadaan, Tuhan semesta alam yang meliputi seluruh ciptaannya. Beliau adalah Maha Kuasa dan sangat dekat dengan yang dikuasainya. Beliau selalu memenuhi segala kebutuhan setiap hambanya, tidak selalu mengikuti keinginan setiap hambanya, karena beliau adalah Tuhan yang maha bijaksana, maha tahu yang terbaik bagi setiap makhluknya. Dia selalu menjaganya. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, senantiasa hadir, senantiasa berada di sekitarnya. Dan dia juga yang telah memberikan daya pada semua makhluk. Dia yang telah memberikan kekuatan pada semua makhluk. Dia juga hadir dalam diri kita saat ini, lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu membersamai kita. Namun kita sendiri yang sering terasing di rumah kita sendiri, karena kita tidak menyadari kehadiran dia dalam diri kita. Mari kita dengan kesadaran puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sadari kehadiran dia dalam diri kita. Wujud nyata kehadirannya Sang Maha Hidup adalah hadirnya kehidupan dalam diri kita, yaitu inti kehidupan yang ada bersama kita tiada lain adalah nafas yang masih mengalir dalam diri kita. Dengan nafas yang mengalir dalam tubuh ini, maka mata kita jadi berfungsi, telinga kita jadi berfungsi, semua organ-organ tubuh kita jadi berwibawa, berdaya, dan bisa digunakan sesuai dengan yang kita mau. Oleh karena itu, sebelum mengawali kajian ini, mari kita sadari kehadiran dia. Kita mohon ridhonya, mohon berkahnya. Kiranya ilmu yang akan dialirkan semesta kepada saya dan nanti akan mengalir kepada para sahabat semuanya, menjadi penerang kehidupan kita, menjadi furqan yang bisa memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menunjukkan beberapa bukti betapa super cerdasnya Al-Quran. Tentu saja saya tidak bisa dalam waktu yang singkat ini membuktikan 30 juz Al-Quran, tapi saya akan mengambil beberapa sampel saja. Tetapi sebetulnya di kajian-kajian saya, para sahabat semuanya sudah bisa melihat betapa dahsyatnya Al-Quran. Dan hari ini saya akan lebih fokus bagaimana Al-Quran itu kalau menginfokan sesuatu itu utuh. Dan Al-Quran itu menjadi penolong bagi mereka yang mau mengikutinya. Cuman sayang sekali Al-Quran ini selama ini hanya sebagai pengetahuan. Kita tidak berusaha untuk menerapkan apa yang dibimbingkan oleh Al-Quran. Saya punya keyakinan dan saya berulang kali mengatakan bahwa saya ini berlatar belakang dari keluarga yang sangat taat dalam urusan syariat. Bapak saya adalah seorang tokoh agama. Dari kecil telinga saya ini sudah terbiasa mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dari kecil kita sudah terbiasa menjalankan
ritual-ritual agama seperti kebanyakan orang. Tapi di tengah perjalanan saya juga bersyukur karena saya diberi izin oleh semesta untuk bisa sekolah, sehingga saya sangat bersyukur bisa sedikit memahami tentang hukum-hukum alam, hukum-hukum fisika. Yang dulu saya mengira itu adalah hukum-hukum fisika, tapi setelah lebih sadar, lebih dalam, ternyata yang disebut dengan hukum-hukum fisika itu adalah sunnatullah. Itu semua adalah hukum-hukum alam. Yang tiada lain adalah hukum-hukum Allah itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang yang berlatar belakang agama yang saya kuat, kemudian ditunjang dengan pengetahuan tentang sains, saya menjadi seorang pembelajar yang tidak ada hentinya. Dan setiap hari saya meluangkan waktu paling sedikit 2 jam untuk tafakur. Saya kalau jam 1 malam pasti bangun untuk membaca Al-Quran. Dari hasil riset saya, dari hasil implementasi terhadap riset saya punya kesimpulan, seharusnya siapapun yang mengaku pedoman hidupnya Al-Quran, harusnya hidupnya penuh dengan keberlimpahan, harusnya hidupnya itu damai, harusnya hidupnya itu bahagia, harusnya hidupnya tidak menderita, tidak banyak konflik. Tetapi apa yang saya pelajari dari Al-Quran berbanding terbalik dengan kenyataan dari banyak orang yang mengaku berpedoman hidup pada Al-Quran, tetapi kehidupannya menurut penilaian saya, mohon maaf, mohon izin, bukan saya menghakimi, berlawanan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Malah justru saya melihat di negara-negara tertentu yang mereka tidak mengaku berpedomankan Al-Quran, mereka juga tidak sibuk membicarakan agama, tidak sibuk membicarakan Tuhan. Justru nilai-nilai Al-Quran malah tumbuh di negara-negara yang seperti itu. Negara-negara yang beradab. 10 negara paling bahagia di dunia, justru negara-negara yang sama sekali masyarakatnya tidak membicarakan agama, tidak membicarakan Tuhan, bahkan tidak ada kajian-kajian seperti di sini. Tetapi mereka hidup dengan damai, mereka mematuhi aturan, mereka takut dengan korupsi, mereka tidak rela mengambil hak yang bukan haknya. Setiap ada undang-undang kesepakatan bersama dalam hidup bermasyarakat, mereka taati. Tidak ada sogok menyogok. Dan ini justru yang saya perhatikan, kok saya aneh melihat justru orang-orang yang mengaku berpedoman hidup kitab suci, beragama, bahkan setiap hari membicarakan Tuhan, tetapi perilakunya berbanding terbalik dengan yang seharusnya dibimbingkan oleh kitab suci. Jadi kalau ada orang yang masih curiga sama saya, katanya saya membawa misi itu, misi ini, dan mereka juga tidak tahu perjalanan hidup saya, ya sebaiknya tidak usah dulu mendengarkan kajian-kajian saya, daripada menyerang tanpa alasan. Justru saya dengan berani menyampaikan hal-hal baru, karena tidak mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara berpikir yang lama. Kalau dirasa yang saya sampaikan berbeda, berbeda itu belum tentu salah. Dan sama juga belum tentu benar. Tapi kalau ini kebenarannya adalah mutlak, dari kebenaran yang hakiki, seharusnya walaupun itu berbeda, renungkan dulu sebelum kita menyerang. Atas dasar keprihatinan terhadap perilaku manusia,
yang melupakan tujuan penciptaan Tuhan terhadap dirinya, itulah yang mendorong saya ingin berbagi. Karena apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi pengetahuan yang sudah teruji. Sebagai seorang ilmuwan, saya tidak pernah menyampaikan sesuatu yang saya sendiri tidak mengalaminya, tidak membuktikannya. Kalau saya mengajarkan sedekah, ya saya sudah melakukannya. Betapa hebatnya sedekah. Bukan menganjurkan sedekah pada orang lain, dan kemudian saya menjadi penerima sedekah itu. Dan kalau saya berbicara tentang pengalaman spiritual, bukan berdasarkan pengetahuan, tetapi berdasarkan pengalaman yang saya alami langsung. Dan itu yang telah membentuk bagaimana intuisi kita menjadi sangat tajam. Dan ternyata manusia itu bukan sekedar dibekali pikiran, tapi dibekali alat dalam diri kita yang jauh melampaui pikiran orang-orang biasa. Para nabi, para rasul, para sunan, para wali, mereka tidak pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tetapi keterampilan berpikirnya sudah melampaui kebanyakan orang-orang yang sekolah. Bukan hanya di tataran intelektualitas, tapi kesadaran mereka yang telah menumbuhkan kreativitas dan berpikir kritis sehingga mereka menjadi sangat tajam melihat segala persoalan hidup. Itu yang akan saya bagikan saat ini. Oleh karena itu, mungkin kalau judulnya terlalu tinggi, ya saya coba jelaskan maksud dari judul ini. Saya ingin memberikan sedikit saja bukti-bukti betapa dahsyatnya Al-Quran. Kalau Al-Quran bukan sebagai pengetahuan saja. Makanya pengetahuan itu bisa diingat. Pengetahuan itu bisa dipahami. Pengetahuan itu bisa diterapkan. Pengetahuan itu bisa dianalisis. Pengetahuan itu bisa dievaluasi. Bahkan pengetahuan itu harusnya bisa disintesa menjadi suatu peradaban baru yang bisa membawa kita pada kehidupan yang jauh lebih sejahtera, jauh lebih damai. Karena kalau kita tahu, sebetulnya potensi setiap manusia itu tanpa batas. Tetapi karena ada dogma, ada doktrin yang telah membatasi pikiran kita, dan itu telah menjadi program dalam kehidupan kita, itulah yang terjadi. Seolah-olah kehidupan kita itu memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memulai kajian ini dari satu fakta yang ini tidak bisa dielakkan lagi. Banyak sekali kan orang yang mengaku berpedomankan Al-Quran, tetapi akhlaknya bertentangan dengan isi dari Al-Quran. Sederhana saja. Judulnya Al-Quran itu kan jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jujur ya, apa betul kita beraktivitas sehari-hari itu atas nama Allah? Atau atas nama ambisi kita? Atas nama kepentingan kita? Atas nama ego kita? Atas nama kekurangan-kekurangan kita? Atas nama ketakutan-ketakutan kita? Saya mewawancarai orang yang menyibukkan dirinya untuk menjalankan agama dengan segala ritualnya. Saya tanya yang sederhana aja. Kenapa Anda bekerja? Jarang yang mengatakan saya bekerja karena saya yakin pekerjaan di mana saya bekerja ini adalah jalan dari Allah, di mana saya bisa eksistensikan diri saya di sini karena saya percaya bahwa saya datang ke dunia ini direncanakan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, sehingga saya bekerja di profesi saya ini sebagai kepanjangan tangan Allah. Coba tanya, silakan melakukan riset kecil-kecilan. Rata-rata kalau saya tanya kenapa Anda bekerja, jawabannya pada umumnya sama. Kalau saya tidak bekerja, siapa yang ngasih makan sama saya? Kalau saya tidak bekerja,
Siapa yang mengurusi anak-anak saya? Kalau saya tidak bekerja, bagaimana saya makan? Jadi seolah-olah gaji dari pekerjaan itu sudah menjadi Tuhan. Jarang yang mengatakan saya bekerja karena Allah. Jarang yang mengatakan saya bekerja karena menjadi kepanjangan tangan Allah. Padahal ini sangat esensial. Ketika seseorang bekerja karena digerakkan oleh rasa takut, maka dia juga sedang menarik rasa takut berikutnya. Like attracts like. Karena hukum alam itu berlaku yang serupa, menarik yang serupa. Kita mulai dari sini dulu. Al-Quran mengajarkan hidup berkelimpahan. Tetapi banyak yang hidupnya menderita. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi berangkat dari keprihatinan ini, saya ingin berbagi sebetulnya. Jadi tidak usah terlalu sibuk ya memfitnah saya karena saya mau bawa misi ini, misi itu. Tidak. Saya asli beragama Islam dan saya ingin memajukan Islam, itu aja. Saya ingin umat Islam itu tidak terbelakang pikirannya. Umat Islam terus menguasai komputasi, matematika, fisika, kimia, harus menguasai teknologi. Jangan ketinggalan dengan yang lain. Karena sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain. Kita harus malu sama pohon pisang. Mereka saja tumbuh untuk menghasilkan buah pisang. Dan setelah menghasilkan buah pisang, semua pisangnya semua disumbangkan buat kehidupan. Tidak ada sungai yang memakan airnya sendiri. Sinar matahari, ya semua diperuntukkan buat yang lain. Matahari sampai sekarang mungkin juga tidak pernah menyerap sinarnya sendiri. Karena semua sinar yang dihasilkannya diperuntukkan buat kehidupan. Dan itu hukum alam. Semua yang Allah ciptakan ke dunia ini ternyata diajarkan untuk menjadi berguna bagi yang lain. Jadi kalau manusia mengatakan dirinya lebih mulia dari makhluk yang lain, kan pertanyaannya sederhana. Coba, hidup kita sudah berguna bagi siapa? Kalau bagi diri sendiri saja masih banyak pertanyaan, bagi keluarga saja mereka tidak merasa nyaman dengan keberadaan kita, bagi masyarakat saja masyarakat tidak terlalu bahagia dengan kehadiran kita, apalagi untuk dunia. Padahal katanya, ya, umat Islam ini umat yang rahmatan lil alamin. Bukan hanya slogan harusnya. Apa sih artinya rahmat? Rahmat itu kan artinya cinta. Rahmatan lil alamin artinya kita ini harus menjadi sumber cinta bagi semua alam. Alamin itu dari bahasa Arab, dari kata alamat. Alamat itu artinya ciri. Karena semua yang ada di semesta ini mencirikan keberadaan Tuhan. Semua yang ada di semesta ini manifestasi dari keberadaan Tuhan. Harusnya semua makhluk di semesta ini rindu atas kehadiran kita. Rindu dengan kedatangan kita. Jadi yang sederhana saja, kalau kita pulang ke rumah keluarga saja, merasa biasa-biasa saja atas kehadiran kita, kan boro-boro yang lain. Rumput aja takut sama kita karena kita usil, suka main injek. Bunga aja takut sama tangan kita karena suka usil. Kalau dia datang pasti dipetik. Yang ketiga, Al-Quran mengajarkan persatuan. Jelas sekali di Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jamaah mengajarkan persatuan, mengajarkan untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Apa yang terjadi? Malah satu umat pun terpecah belah, masing-masing merasa kelompoknya paling benar. Jadi gagasan saya, kebenaran itu harus universal dan kebenaran itu bisa diterima setiap orang. Yang keempat, Al-Quran mengajarkan berbagi. Betul nggak Bapak Ibu? Perintah zakat, perintah infak, paling banyak tuh dalam Al-Quran. Berarti kalau Al-Quran mengajarkan berbagi, Al-Quran itu mengajarkan kita kaya, bukan? Bukan mengajarkan kita menjadi peminta-minta. Bayangkan ya, santri
Yang tidak tahu apa-apa belajar di pondok pesantren.